Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, pastinya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan terus berkarya. Nah, pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, kali ini materi yang kita bahas adalah tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Adapun pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia adalah sesuai dengan masa perkembangannya. Karena apa? Proses pendidikan dalam prinsip pandangan Islam itu bersifat tarbiyah, artinya sesuai dengan tabiat hidup manusia. Jadi bahwa manusia itu merupakan makhluk yang sangat unik. Jadi hakikat manusia itu sebenarnya sudah dilakukan sejak dahulu. Namun hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat. Dikarenakan apa ya? Manusia itu sendiri ya memang unik. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu sangat berbeda-beda. Bahkan orang kembar pun identik sekalipun, mereka pasti memiliki perbedaan ya, mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan juga sebagainya. Nah, manusia menurut Islam itu dilahirkan dengan potensi dan bakat yang dibawanya sejak lahir secara fitrah. Nah, fitrah ini yang berarti manusia membawa sifat dasar. Ada kebaikan, ada keimanan, dan juga potensi dasar tauhid. Nah, hakikat manusia di sini terlihat dari proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia karena apa? Berbicara tentang manusia dalam Islam itu membicarakan sesuatu yang sangat klasik dan aktual. Nah, proses kejadian manusia ini ada pada surat Al-Mu'minun ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Nah, di mana manusia dalam Al-Quran itu gambaran yang membicarakan tentang manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Sebaik-baik ciptaan yang sudah dilengkapi oleh akal dan pikiran. Nah, perangkat jati diri manusia. Perangkat jati diri manusia itu ada yang namanya al-insan. Nah, apa itu al-insan? Nah, di mana di sini kata al-insan itu berasal dari kata al-uns yang artinya al-insan itu bisa diartikan dengan lemah lembut, tampak harmonis, atau bisa juga dinamakan pelupa. Nah, jadi dapat difahami memang al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi manusia pada dasarnya itu memiliki potensi yang positif untuk tumbuh serta berkembang secara fisik maupun mentalnya atau spiritualnya. Di samping itu, manusia pun juga dibekali dengan sejumlah potensi lain di mana bisa berpeluang untuk mendorong ke arah tindakan, sikap, serta bisa juga ke arah yang negatif atau merugikan. Nah, ada kata al-bashar. Nah, apa itu al-bashar? Al-bashar itu bisa diartikan dengan sesuatu yang tampak. Nah, maksudnya di sini apa al-bashar? Dari kata ba, shin, dan ro,
yang bermakna kegembiraan. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu suka dengan yang bahagia, senang. Nah, basar pun juga diartikan dengan kata kulit. Manusia tampak berbeda dengan kulit makhluk yang lainnya. Dan ini merujuk kepada tubuh secara lahiriah. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah basar ini menunjukkan makna manusia pada aspek hakikatnya itu pribadi yang konkret, menekankan aspek lahiriah yang jelas. Kulit manusia ini kan tampak, terlihat. Nah, tadi juga bermakna gembira, suka, pokoknya seneng terus. Nah, potensi manusia di sini ada kata nafas, ada kata al-jism, akal, al-qalbu, ruh, dan fitrah. Jadi kesemuanya pada dasarnya untuk memahami konsep manusia itu harus diketahui bahwa potensi yang dimiliki oleh manusia itu ada potensi inherent dan inherent. Maksudnya di sini adalah dalam diri manusia itu sendiri. Ya, ada fitrah, kesatuan ruh dan jasad, ada kemampuan berkehendak, potensi akal. Selanjutnya yang kedua itu perlengkapan yang mendukung potensi pertama, fitrah. Nah, karena apa? Karakteristik manusia itu adalah fitrah. Fitrah itu berasal dari kata kejadian, kesucian, agama yang benar. Misalnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, bayi terlahir itu kan dalam keadaan fitrah, suci. Maksudnya oleh kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Kristen. Sementara fitrah itu berasal dari asalnya kejadian yang bersinonim dengan khalq. Nah, fitrah manusia dan asal kejadiannya itu sebagaimana diciptakan Allah menurut ajaran Islam itu bebas dari noda, tidak ada dosa, seperti bayi yang baru lahir dari dalam perut ibunya. Jadi fitrah itu dalam arti asal kejadian ini juga dihubungkan dengan pernyataan seluruh manusia sewaktu di alam barzah. Ketika manusia itu mencari makna hidup, cenderung mereka itu adalah menemukan Tuhan mereka. Nah, fitrah itu tidak hanya terbatas pada faktor warisan. Maksudnya di sini konsep warisan dosa menyebabkan manusia itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap kebaikan. Nah, potensi dasar perkembangan manusia itu yang dibawa sejak lahiriah merupakan pusat untuk tindakan manusia itu. Jadi memegang posisi sentra dalam kualitas kehidupan manusia di masa depannya. Nah, selanjutnya ada kata jasad, ruh, dan jism. Itu merupakan bagian jiwa, raga, badan manusia yang berasal dari tanah. Nah, sesuai dengan penciptaannya manusia itu tadi diciptakan dari tanah. Jadi sering dipandang pusat kemunculan kebutuhan. Suka minum, suka makan, nah suka kebutuhan seksual. Nah, itu jasad ya. Nah, seperti itu. Karena memang tubuh merupakan tabiat manusia yang harus diperhatikan. Karena tubuh atau jasad atau jism itu dapat membantu seseorang dalam menjalankan tugas kemampuannya. Sedangkan roh itu secara harfiah hanya nafas, jiwa, merupakan hakikat dari diri manusia yang apa? Manusia dapat hidup, mengetahui segala sesuatu itu ya ruh, zat yang murni dan hidup. Jadi semuanya berkesinambungan, ada nafas, ada jism, ada ruh. Selanjutnya kedudukan dan tugas manusia. Nah, di mana manusia di sini? Nah, tugasnya
adalah sebagai Khalifah dan Abdullah. Nah, Khalifah dan Abdullah. Khalifah ya sebagai pemimpin, Abdullah ya sebagai hamba Allah. Khalifah di sini berfungsi sebagai yang menciptakan, yang memimpin, tergantung dari manusia. Manusia itu mau ke arah yang lebih baik. Kalau ke arah yang lebih baik sebagai khalifah, dia pasti akan menjaga bumi ini. Kalau dia niatnya jahat sebagai khalifah, ya bumi ini pasti akan rusak. Gitu. Jadi memang hakikat manusia ya sebagai khalifah, pemimpin dan juga Abdullah, hamba Allah. Nah, hamba Allah. Karena apa? Manusia menurut sunatullah sangat terbuka kemungkinannya untuk mengembangkan segala potensi yang dia miliki. Karena apa? Dia mendapat bimbingan, dia juga menuntun, mengarahkan, mengatur. Yang semuanya itu adalah proses untuk menuju penyempurnaan manusia, yaitu insan kamil, di mana tugas dari kejadiannya sebagai khalifah fil ardh, khalifah di bumi. Nah, selanjutnya ada makhluk individu. Manusia dalam prosesnya itu tidak lain adalah makhluk individu, makhluk yang egois, makhluk yang mementingkan diri sendiri. Karena apa? Manusia sebagai makhluk dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya. Jadi perkembangan manusia itu harus memperoleh pengetahuan di mana berjalan secara berjenjang dan bertahap melalui proses pengembangan potensinya. Selanjutnya ada makhluk sosial. Nah, manusia itu diartikan memang makhluk yang sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi tidak bisa manusia itu hidup sendiri, pasti butuh orang lain. Potensi manusia makhluk sosial, di mana di sini manusia sebagai makhluk sosial dipertegas dengan pernyataan Al-Quran yang menegaskan tentang kejadian manusia ini loh dalam berbagai suku dan bangsa, agar mereka itu membentuk suatu pergaulan hidup bersama sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13, di mana berkaitan dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa saling membantu dalam kebaikan. Nah, sebagaimana yang berbunyi surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersungguh-sungguh supaya kamu itu saling mengenal. Lita'arofu, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan makhluk spiritual, bahwa
pada dasarnya manusia itu makhluk yang beragama, makhluk yang merasa bahwa dia adalah sebagai makhluk, ada zat yang menciptakan atau kholik. Nah, seperti itu. Jadi konsep manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, indera, ya gunanya untuk berpikir agar supaya mereka itu tahu bahwa dia hidupnya adalah sebagai makhluk tidak hanya individu saja, sosial saja, akan tetapi makhluk yang spiritual yang butuh agama. Jadi tujuan hidup manusia di sini adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah adanya aktivitas ataupun saat kegiatan itu berakhir. Atau dengan kata lain bahwa tujuan itu adalah cita-cita akhir dari suatu kegiatan. Tujuan itu lazimnya selalu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Di mana manusia mampu untuk menghargai hak hidup orang lain dengan tidak saling toleransi. Nah, al-muslim ahul muslim, sama muslim itu juga bersaudara, sesama muslim itu juga tidak memandang rasa suku, sesama muslim bersaudara dan juga gotong royong, seperti itu. Akhirul kalam, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.